Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas EC4. Saya Alda Berliana. Saya Indriani Stafri. Saya Indriani Ismaprahesti. Saya Grace Manila. Ini kami akan menjelaskan tentang vakum ekstraksi, yaitu kelebihan, kerugian, resiko, dan batasan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari vakum ekstraksi manual. Kelebihan dari vakum ekstraksi ini, vakum ini dapat dipasang pada saat kepala bayi masih tinggi. Yang kedua, vakum ekstraksi ini dapat dipasang pada bagian kepala, belakang, samping maupun dahi. Yang ketiga, tarikan pada vakum tidak terlalu kuat. Kemudian yang keempat, kap juga dapat dipasang walaupun pembukaan tidak lengkap. Yang kelima, vakum dapat memutar kepala, semisal kepala itu presentasi dahi. Yang keenam, penggunaan vakum ekstraksi ini tidak memerlukan tenaga yang kuat, kebutuhan anestesi berkurang, mudah dalam pemakaiannya, trauma perineum sedikit, dan memberikan kemampuan bagi kepala bayi untuk menentukan jalan lahir. Dan yang terakhir, vakum telah dikembangkan dengan bahan karet untuk mengurangi traumatik pada kepala bayi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kerugian vakum ekstraksi. Kerugian di sini ada 3, yaitu alat, ibu, dan janin. Kerugian pada alat yang pertama, traksi hanya bisa dilakukan ketika ada kontraksi. Yang kedua, kehamilan aterong. Yang ketiga, persalinan lebih lama. Yang keempat, membutuhkan perhatian untuk memelihara kevakuman. Yang kelima, adanya alat reaktif mahal. Dan yang terakhir, menyebabkan pembentukan kaput yang bertahan beberapa jam. Kemudian ada kerugian bagi ibu. Kerugian bagi ibu yang pertama, robekan pada serviks uteri dan robekan pada perineum. Yang terakhir adalah kerugian pada janin. Kerugian pada janin adanya perdarahan dalam otak, kemudian adanya kaput suksedanum. Biasanya akan hilang sendiri setelah 24 sampai 28 jam. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk resiko dilakukan vakum saat persalinan. Yang pertama ada resiko untuk bayi, yaitu bayi itu dapat mengalami cedera yang berat seperti lebam pada otak ataupun perdarahan pada otak. Yang kedua, bayi itu dapat mengalami penyakit kuning dan juga perdarahan pada retina mata. Selanjutnya yaitu resiko pada ibunya. Ibu itu dapat mengalami pembekuan atau penggumpalan pada pembuluh darah pada kaki ataupun panggul. Nah, untuk mencegahnya yaitu ibu dapat bergerak setelah melahirkan, itu setelah dianjurkan oleh dokter apabila sudah diperbolehkan untuk bergerak. Yang kedua yaitu ibu itu dapat mengalami robekan perineum yang berat. Yang ketiga yaitu ibu itu dapat mengalami kesulitan dalam buang air kecil dan juga buang air besar. Di sini saya akan menjelaskan batasan vakum ekstraksi, yaitu dokter diperbolehkan melakukan penarikan selama 3 kali penarikan. Setelah 3 kali penarikan tidak berhasil, maka dilakukan operasi sesar.